Kebahagiaan pasangan Evan Marvino dan Ufri Datunitami terusik oleh serangkaian teror mistis. Tami yang tengah berbadan dua menemukan paket misterius yang diduga berisi benda magis. Bagaimana kondisi kesehatan Tami dan janin dalam kandungannya pasca menyentuh benda aneh di dalam paket misterius itu? Benarkah Evan dan Tami merasa punya musuh dalam selimut? Mungkinkah banyak wanita yang iri pada Tami lantaran dari penggemar yang merasa diabaikan idolanya, Tami berhasil menaklukkan hati Evan? Seperti halnya Evan dan Tami, pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda juga merasa mendapat serangan mistis. Bahkan sakit yang dialami Ruben dan Wenda diduga karena serangan magis yang dikirim oknum misterius. Benarkah senjata magis itu selalu menyerang Wenda di malam hari saat Ruben tidak ada di rumah? Lalu apa yang dilakukan Ruben dan Wenda untuk menghalau teror mistis yang datang berbarengan dengan kesuksesan bisnis mereka? Apakah penglihatan mata batin Ki Kusumo bisa menangkap sosok misterius yang mengirim teror mistis kepada sejumlah artis? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengulas misteri teror mistis yang dialami keluarga Evan Marvino dan Ruben Onsu. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Aktor Evan Marvino tengah harap-harap cemas. Ufri Datunitami istrinya tengah berada di rumah sakit. Prediksi dokter, Tami yang tengah hamil 8 bulan akan menjalani persalinan bulan September mendatang. Tapi 5 hari lalu setelah mendapat paket misterius yang diduga berisi benda magis, kondisi fisik dan mental Tami ngedrop. Demi menghindari hal-hal yang tak diinginkan, Evan membawa sang istri ke rumah sakit. Lantas, bagaimana kondisi janin dalam kandungan Tami? Benarkah Tami masih trauma dengan kejadian aneh yang terjadi di rumahnya? Kronologisnya itu, gue lagi di lokasi syuting kan. Terus tiba-tiba istri gue itu WA pas maghrib. Jadi keadaan rumah itu, pintu tuh dikunci, jendela juga semua dikunci. Dan istri gue baru turun itu sekitar jam 6 pas maghrib. Ngeliat pintu udah kebuka. Pintu kebuka, jendela udah kebuka. Anehnya pas dia nunduk ke bawah, di dalam rumah itu udah ada kayak bingkisan kertas kecil gitu dibalut tulisan-tulisan Arab gitu. Dia kirim video ke gue lihat dulu di lokasi. Gue sempat panik, ini barang apaan, kayak nggak beres. Gue nggak balas dulu, gue tanyain dulu anak-anak yang di rumah, kru-kru gue kan, ada yang punya nggak, atau yang apakah ada yang jatuh kah, atau yang mainan begini nggak di rumah. Ternyata nggak ada. Dan feeling gue juga, tapi kalau anak-anak yang punya, kenapa pintu itu bisa kebuka sampai jendela? Di sini yang bikin gue sangat disayangkan, kenapa momennya nggak pas banget pas istri gue lagi hamil besar gitu loh. Kandungan 8 bulan ini udah riskan ya, jadi kita balik lagi ke kandungan muda lagi. Dan juga emang keadaan gue itu baru pindah di rumah itu baru berapa bulan di situ. Ada 3 opsi sih, ada 3 opsi yang gue pikirin. Antara satu, yang pertama mungkin bikin keluarga gue itu nggak nyaman buat tinggal di situ. Dan yang kedua, bikin shock terapi istri gue. Saat nerima barang itu dia kaget, trauma, dan mungkin bisa ngeganggu ke kandungannya dia. Yang ketiga, ya menurut gue emang orang-orang terdekat yang mungkin sirik, iri atau gimana sama gue gitu. Percaya atau tidak, sejak paket misterius itu datang, banyak kejadian aneh dalam keluarga Evan dan Tami. Setelah seorang kru mengalami kejadian misterius di rumah Evan, mertua Evan yang tinggal di Aceh pun mendapatkan teror mistis. Sebuah paket misterius datang tanpa diketahui siapa pengirimnya. Lalu benarkah sebelum serangkaian teror mistis itu terjadi, Pak D. Evan yang tinggal di Yogyakarta seolah mendapat wangsit lewat mimpi pada malam Jumat Kliwon 12 Agustus lalu? Dan gue itu konsultasi sama pade gue yang di Jawa. Dia punya mimpi. Jadi sebelum keluarga gue nemu benda itu,
Waktu malam Jumat Kliwon sebelumnya itu, pade gue tuh mimpi gue tuh datang ke dia bawa kris. Gue nanya ke pade gue, ini kris buat apa ya? Di mimpinya pade gue pengen tahu ini kris fungsi buat apa ya. Kata pade gue, udah simpen aja, siapa tahu berfungsi buat begini begitu gitu. Ya udah, gue simpan. Ternyata berapa hari kemudian ditemukanlah barang itu. Nah, baru kemarin kalau nggak salah sehari apa 2 hari yang lalu, ini mertua gue ini, bukan mereka. Mertua gue masalah yang di Aceh, mertua istri kan, keluarga istri. Yang di Aceh itu dia sama juga dapat kiriman. Ini gue baru banget dikabarin. Barang yang sama, benda yang sama? Bendanya beda, jadi dia tuh dikirimin bunga dan juga kayak bunga 7 rupa sama buah-buahan kayak berbentuk sajen, mungkin bisa dibilang kalau orang Jawa berbentuk sajen. Setelah istri gue nemu barang itu, asisten gue itu kan dia tidur di lantai 1, dia selama 2 hari itu diliatin di sosok. Setiap mau tidur dan bangun tidur dia diliatin sosok orang tinggi besar, matanya merah. Cuma kan laki perempuan nggak tahu, kita sebangsa jin gitu ya. Kabar teror mistis yang dialami Tami pun sempat viral di media sosial karena Evan mengupload video yang memperlihatkan istrinya tengah membuka secari kertas bertuliskan Raja yang diduga benda magis. Lalu benarkah benda magis itu bisa mencelakakan keluarga Evan? Kalau kita ngomong dalam dunia spiritual, ada benda-benda khusus, ada media khusus yang digunakan dalam perantara ilmu. Jadi perantara ilmu gaib ini namanya, ini benda ini biasanya isinya raja. Raja itu adalah simbol-simbol tanda-tanda yang berkaitan dengan pola energi. Nah, ini yang di dalamnya itu, yang bagian dalam ini nyata intinya. Jadi kalau luar tuh biasanya kulitnya, bungkus luar yang menjaga yang ininya, yang di dalamnya itu biasanya intinya. Jadi dibungkus hijau, ada proteksi lagi di dalamnya sehingga dia bisa nggak kelihatan orang, tutup. Ya, tadi kalau saya lihat ada merah-merah itu tuh stempel aja, stempel biasa. Kalau udah darah sebetulnya itu warnanya udah tapi tadi saya lihat bukan darah. Jadi lebih pada ke arah stempel biasa. Jadi itu seperti perintah, seperti peringatan aja. Nah, cuman kembali lagi bahwa dalam hal ini kalau lihat dari benda yang dirobek dan dibuka, ini lebih pada energi pasif, belum pada mengarah pada menyakiti atau merusak, belum. Ya, menurut Ki Kusumo, lipatan kertas bertuliskan huruf Arab yang dibuka Tami bukan merupakan senjata magis yang digunakan untuk menyerang orang secara kasat mata. Pasalnya, setelah paket misterius itu datang, tidak ditemukan lagi benda magis susulan yang mengandung energi negatif. Gue cuma pengen tahu orangnya siapa, dari mana. Tapi di sisi lain gue nggak mau suzon ya, orangnya nggak mau nuduh, oh si A ternyata si B, ternyata tetangga, ternyata orang Jawa, enggak. Cuma pas dilacak, ini kiriman orang Jawa Barat nih. Gue di mana nih Jawa Baratnya, katanya. Gue nanya begitu, di mana Jawa Barat? Cirebon. Gitu. Wah, Cirebon. Kamu punya temen, keluarga atau tetangga orang sana kah? Wah, nggak tahu gue, kalau harus nyari-nyari tahu gitu. Jadi ya mungkin namanya gue hilaf, pernah nyakitin orang-orang di luar sana, gue minta maaf. Cuma menurut gue jauhilah hal tersebut, apalagi ngirim-ngirim hal tersebut. Kalau ditemukan lagi pelengkapnya seperti yang tadi saya katakan, misalnya ketemu jarum, ketemu paku, ketemu peretan tanah atau benda-benda tajam lain, nah itu baru arahnya udah pasti positif. Kalau gue kan udah gue bakar tuh, jadi pas gue pulang syuting, gue barang yang di rumah itu langsung gue nyari kali atau sungai jam 2 malam, gue bawa ke sungai itu, gue wudhu, bacain doa, zikir segala macem. Setelah dibakar, abunya gue singkirin buat ngalir ke sungai. Sedangkan yang di Aceh kiriman ke mertua gue juga sama, langsung dibakar. Jadi kalau media itu cuman wadahnya aja. Kalau cuman dibakar ya itu nggak menyelesaikan juga, karena wujud gaibnya, wujud sisi negatifnya, sisi kekuatannya. Kalau itu negatif yang pasti masih ada, kalau itu positif pasti masih ada. Karena membakar tuh nggak menyelesaikan. Membakar tuh cuman menghilangkan fisiknya aja, menghilangkan wujud fisiknya aja. Tapi kan kalau kita berkaitan dengan dunia alam X, alam astral, yang justru berbahaya, yang justru bisa membantu atau tidak membantu adalah alam X-nya tersebut, alam astralnya tersebut. Jadi bukan fisiknya, tetapi gaibnya.
Kini Evan berusaha mempertebal iman, memperbanyak doa dan zikir demi menangkal teror mistis. Seorang yang lemah iman dan paranoid terhadap hal-hal mistis hingga pikirannya selalu negatif, lebih mudah diserang oleh senjata magis serupa tuah pemikat atau bahkan yang membahayakan nyawa sekalipun. Pedangdut sensual Clara Gopa mengaku tengah mengalami kejadian mistis yang membuat karirnya mandek dan rezekinya seret. Mantan personil duo Semangka itu sedang menjalani ritual penyembuhan. Itu awal mulanya kayak meriang gitu, terus sakit kayak tusuk-tusuk di bagian belakang gitu. Terus habis itu sempet kaki tuh kayak kerasa kayak berat gitu kan. Cuman aku tuh masih mikir yang ini medis gitu loh, ini sakit karena aku mungkin dari Jakarta ketemu banyak orang, bisa jadi kan begitu. Terus habis itu nggak lama kemudian setelah maghrib deh, kerasa tuh udah mulai kerasa kayak aneh-aneh. Ya anehnya tuh kayak kok sakit aku makin parah ya dibanding siang tadi. Siang sakit, cuman setelah maghrib jadi semakin aneh gitu, semakin kayak nggak karuan badan nih. Habis itu katanya manajer aku bilang, abang aku juga bilang, enggak, kalau abang aku orangnya kan terlalu ke Islam, terlalu maksudnya fanatik banget ya, maksudnya nggak pernah aneh-aneh begitu, nggak pernah seuzon. Enggak, itu paling kamu cuman harus istirahat gitu, kecapean, udah nggak usah mikir aneh-aneh gitu. Nggak lama kemudian tenggorokan aku sakit banget, ngomong tuh kayak susah. Aduh, kenapa ya? Kok nggak enak banget gitu kan? Kayak apa ya, orang bukan keselak sih, kayak makan duri, makan ikan ada durinya tuh gimana sih, kayak nyangkut. Akhirnya aku minum tuh air putih banyakin gitu kan. Tapi aku nggak cerita ke siapa-siapa karena kan di kamar atas sendirian kan aku. Waduh, kenapa ya aku ya? Oh mungkin aku, aduh kenapa ya? Maksudnya nggak masuk akal gitu kan. Nggak lama kemudian langsung darah. Aduh, pikiran aku stres itu udah. Nah habis itu manajer aku bilang, Dek, kalau misalkan ya seandainya nih kalau dibawa ke Jakarta gimana gitu, jangan di Malang deh. Kalau di Malang kan orang itu bisa naruh di pinggir-pinggir rumah kita gitu loh, karena kan udah pada tahu rumah kamu di mana gitu kan. Orang yang kena guna-guna, sihir dan sebagainya, itu ciri-cirinya satu, di rumahnya biasanya suka ada semacam bayangan orang lewat. Jadi kayak sepintas orang lewat padahal tidak ada siapa-siapa. Atau terkadang di atas rumahnya di plafon itu suka bunyi kayak tikus berantem bruk gitu. Dan orang tersebut sakit, lalu dicek ke dokter menjawab ini tidak ada penyakitnya katanya, dan ini yang harus diwaspadai. Serta kadang punggungnya suka pegel, merasakan badannya sakit, pegel, juga terkadang nggak bisa tidur atau mimpi buruk. Nah yang kedua tuh di kamar aku pas siang hari mau tidur siang itu ada kertas dikaretin. Nah ini aku bawa kertasnya, aku dilihat, loh ini apa ini gitu, baunya wangi banget. Ini pas ketika aku pegang itu baunya wangi sampai ke sekamar tuh bau banget, wanginya tuh wangi bikin pusing gitu loh. Nah ini aku bawa ke Yaya aku kan, aku sempat tanya, Pak Yai ini ada di kamar aku, tiba-tiba ada di kamar aku. Dibukalah sama dia. Ini dibacain raja. Ini namanya raja kan. Dibacain. Ini raja ini tulisannya yang diartikan sama Pak Kiai. Dia sebenarnya nggak mau ngomong, tapi dia ngomong, ya udah gini aja. Ini yang saya tahu, ini nggak bagus. Kalau orang yang biasa yang nggak paham, ini bacaan Quran. Tapi ini ada maknanya. Di kotak-kotak ini ada maknanya semua. Jadi orang yang nggak paham nggak bakalan nyambung. Tulisan Arab itu nggak berarti itu berkaitan dengan keislaman, belum tentu, karena namanya tulisan Arab adalah tulisannya bangsa Arab. Jadi kita kalau lihat dari tulisannya yang diketengahkan tadi dimunculkan adalah raja-rajanya. Raja yang muncul itu adalah simbol-simbol spiritual, dan simbol-simbol tersebut adalah simbol-simbol yang berkaitan dengan spiritual, energi spiritual. Jadi ada sifat-sifat, ini energi spiritual tanah, ini energi spiritual api, ini energi spiritual ke danyang-danyang gitu, ke dalam dunia spiritual alam X. Ini energi spiritual yang berkaitan sama makhluk-makhluk ini, makhluk itu, dan lain-lain, luas, banyak banget gitu. Lantas, apa yang dilakukan Ruben Onsu untuk menyembuhkan penyakit aneh yang dideritanya?
Benarkah sebelum menekuni dunia spiritual dan supranatural, Ratna Listi pernah nyaris meninggal karena serangan senjata magis?